Oke, selamat datang lagi di video kali ini. Di video kali ini, gue akan beralih dari game-game online ke game-game offline yang pernah populer di zamannya. Di sini gue mau bahas game-game dari game house yang pernah populer dan dimainin banyak orang yang punya komputer ataupun orang yang main di warnet. Nah, di awal tahun 2000-an sering banget nih internet mati pas kita main game. Ini wajar banget soalnya emang di tahun-tahun itu internet masih jadi barang mewah untuk kebanyakan orang. Karena itu gak sedikit warnet yang juga nyediain game-game offline di warnet mereka. Nah, salah satu dari game itu adalah game house yang berisi beberapa game yang populer banget dan punya penggemarnya sendiri. Tapi apa itu game house? Game house sendiri adalah platform game kasual yang berasal dari Amerika. Di sini game-game yang mereka produksi adalah game-game ringan yang mudah dimainkan. Biasanya sih gamenya berkisar antara game puzzle, game kartu, atau game-game time management. Oke, langsung aja kita lihat daftar game dari game house yang pernah populer. Kita ke game pertama yaitu game Diner Dash. Game bertipe time management ini populer banget di awal tahun 2000-an untuk para pemain komputer pada saat itu. Karena, meskipun sebenarnya secara mekanik game ini tuh sederhana banget, dan bisa dimainin sama siapa aja. Tapi di saat yang sama game ini juga cukup menantang. Karena, lu dipaksa untuk berpacu dengan waktu untuk bisa mengatur restoran yang lu punya sebagai seorang pelayan, dan gimana caranya semua pelanggan yang datang itu puas, dan lu mendapatkan tips sebanyak-banyaknya. Terus game ini juga sebenarnya punya cerita. Ceritanya adalah, ada seorang wanita yang bernama Flo. Dia ini adalah seorang pelayan dan dia bertekad untuk menyelamatkan restorannya dari kebangkrutan. Makanya dia bekerja keras supaya orang-orang mau makan di restoran dia. Kalau dari gameplaynya sendiri sebenarnya sederhana. Yang lu lakukan adalah cukup melakukan tugas ini sesuai urutan secepat mungkin. Tugasnya adalah menyambut pelanggan, mengantar mereka ke meja, mengambil pesanan mereka, mengantar makanan, terakhir membersihkan meja. Sederhana kan? Tapi karena semua ini harus lu lakukan secepat mungkin, maka tugas-tugas tadi jadi gak segampang itu untuk dilakukan. Terus gue ingat juga bahwa setiap pelanggan itu punya warna masing-masing. Jadi kalau lu menempatkan pelanggan di kursi yang sesuai dengan warna mereka, lu dapat poin bonus dan akan dapat uang lebih banyak. Gue ingat banget dulu sulit caranya mengatur keuangan gue karena harus cari cara, supaya semua poinnya bisa maksimal. Selain dari hal-hal di atas, hal yang menurut gue membuat game ini cukup dicintai adalah karena game ini adalah pelopor dari jenis game time management itu sendiri. Jadi sebelum adanya game ini, entah belum ada, atau genre ini belum populer. Tapi setelah game ini dimainin oleh banyak orang, maka game semacam ini pun makin populer. Game house sendiri sempat mengeluarkan beberapa game yang serupa, bahkan mengeluarkan beberapa kelanjutan dari game Diner Dash ini. Sekarang kita ke game yang kedua yaitu game Zuma. Meskipun secara teknis game ini bukanlah game bikinan game house, dan ini adalah game bikinan PopCap, tapi game ini didistribusiin sama game house, dan ada di website mereka juga. Makanya banyak banget orang yang pikir kalau Zuma itu adalah game buatan game house. Nah, game ini sendiri adalah game bertipe puzzle atau teka-teki. Di game ini kita akan berperan sebagai kodok yang bisa menembakkan bola warna-warni ke arah tumpukan bola-bola yang berjalan perlahan-lahan mendekati kita. Nah, kalau tumpukan bola-bola itu sampai mendekati kita, maka lama-lama bola-bola itu akan masuk ke lubang yang ada di dekat kita. Dan kalau itu terjadi maka kita akan kalah. Jadi, kita sebisa mungkin harus mencegah bola-bola itu untuk tidak mendekati kita. Untuk melakukan itu yang perlu kita lakukan adalah, dengan menembakkan bola-bola warna-warni yang keluar dari mulut kodoknya ke arah tumpukan bola-bola yang berjalan. Dan kita harus mengarahkan bola ini ke arah tumpukan bola yang berwarna sama. Karena, dengan begitu maka bola-bola yang berwarna itu akan meledak, dan memperlambat laju tumpukan bola tersebut. Lalu, kadang-kadang ada juga beberapa bola yang memiliki kekuatan khusus yang membuat permainannya makin seru. Contohnya, ada bola yang punya kekuatan bom, alias bola yang bisa meledakkan banyak bola sekaligus. Terus ada juga bola yang punya kekuatan slow, jadi kalau lu hancurin bola ini, maka pergerakan tumpukan-tumpukan bola itu akan semakin lambat. Ada juga reverse yang bikin tumpukan bola-bola itu berjalan mundur, dan justru menjauhi lu. Terakhir, ada akurasi yang ngasih lu tambahan akurasi, jadi tembakan lu bisa lebih akurat lagi. Meskipun game ini terdengar sederhana, tapi banyak juga orang yang suka main game ini karena game ini cukup menantang.
Akhirnya, saking populernya game ini sampai dibuatin jugalah game lanjutannya yaitu Zuma Revenge. Oke, sekarang kita ke game ketiga yaitu game Bejeweled. Nah, mungkin akan ada beberapa orang yang agak familiar sama nama game ini kalau gua sebutin. Tapi kalau lu lihat video ini pasti lu tahu dong apa game ini? Game bertipe puzzle game, buatan Game House ini, adalah game puzzle match 3 yang mempopulerkan jenis game ini. Kalau lu bingung apa itu jenis match 3, singkatnya di game ini lu harus membuat posisi permata dengan warna yang sama supaya sejajar dan minimal harus 3 permata. Lalu, nanti kalau semuanya udah sejajar maka dia akan meledak dan begitu seterusnya. Nah, semakin banyak permata yang meledak, maka akan semakin gede skor yang lu punya juga. Terus cara untuk menyejajarkan permata ini adalah dengan menukar dua posisi permata yang bersebelahan. Entah itu lu menukar permata kanan ke kiri atau atas ke bawah atau sebaliknya. Sederhana kan? Nah, meskipun secara teknis game ini bisa dibilang cukup sederhana, tapi game ini juga cukup menantang, karena lu dipaksa untuk teliti, dan kadang mampu untuk berpikir cepat, supaya kita bisa memecahkan sebanyak-banyaknya permata sebelum waktunya habis. Bahkan ada beberapa pemain yang sengaja mengatur, supaya gimana caranya dengan satu gerakan ada banyak permata yang langsung hancur sekaligus. Terus di game ini ada beberapa mode yang gua inget yang bisa lu mainin, yaitu mode klasik di mana lu diberikan batasan langkah untuk bermain di game ini. Dan kalau lu udah kehabisan langkah tapi permatanya masih banyak, maka lu akan kalah. Terus mode kedua adalah mode time. Di mode ini lu harus berlomba dengan waktu untuk bisa meledakkan semua permata yang ada di sana secepat mungkin. Terakhir, fakta menarik lain dari game ini adalah game yang mempopulerkan jenis game match 3. Kalau bukan karena game ini, maka gak akan ada tuh yang namanya game-game kayak Candy Crush atau yang semacamnya. Sekarang kita ke game keempat yang bertemakan ikan dan lautan, game apalagi kalau bukan game Feeding Frenzy. Game kasual bertema ikan ini, cukup terkenal di kalangan orang-orang yang suka main game kasual dan game yang santai. Ini terjadi karena gamenya cukup sederhana, menghibur, tapi tetap menantang, jadi cukup seru. Cara bermainnya sebenarnya sih sederhana banget. Yang lu perlu lakukan adalah berperan sebagai seekor ikan kecil yang tugasnya adalah memakan ikan-ikan kecil lainnya, supaya lu bisa tumbuh makin besar. Nah, ketika lu melakukan hal ini, lu juga harus menghindari ikan-ikan besar lain, supaya lu gak dimakan sama ikan-ikan tersebut. Tapi, lu gak perlu khawatir, karena kalau lu udah cukup besar nanti, maka lu akan bisa makan ikan-ikan yang lu hindari tadi. Nah, semakin banyak ikan yang lu makan, maka lu akan dapat poin lebih banyak juga. Nah, ikan-ikan yang lu makan tuh benar-benar bervariasi. Gue inget banget ikan kecil yang pertama kita makan tuh adalah ikan badut, atau clownfish, atau ikan nemo. Terus nanti lu makin besar, dan akan bisa makan banyak ikan lain kayak ikan singa, ikan barakuda, ikan hiu, bahkan kalau udah paling gede, lu bisa makan ikan paus orca. Terus selain ikan-ikan yang tadi gua udah sebutin, ada beberapa barang lain yang bisa lu makan juga, supaya lu mendapatkan kekuatan khusus, atau dapat tambahan poin. Nah, ini beberapa kekuatan tambahan yang bisa lu dapatkan selama lu bermain game ini, yaitu ada Speed Boost, untuk menambahkan kecepatan dari ikan yang lu kendalikan. Invincibility yaitu kemampuan untuk kebal sementara, supaya lu gak bisa dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Terus Time Freeze yang bisa membuat musuh-musuh lu, dan juga ikan target lu lebih lambat, jadinya lu bisa menghindar dan menargetkan ikan itu lebih mudah. Terakhir adalah Mutiara yang kalau lu makan akan nambahin poin kayak yang tadi gua bilang. Meskipun game ini terlihat cukup sederhana, tapi game ini sebenarnya lumayan gede karena kalau di total ada sekitar 40 stage. Jadi di game ini tuh ada 5 area dan di setiap area ada sekitar 8 stage. Akhirnya kita sampai juga ke game yang terakhir, apalagi kalau bukan game Insaniquarium. Kita masih di game yang bertema ikan dan juga air di bagian ini. Game ini premisnya sebenarnya sederhana banget. Di sini lu cuman cukup memelihara ikan dan cukup mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dari sana. Udah gitu aja. Meskipun premisnya terdengar sederhana, tapi game ini lumayan menantang juga sebenarnya. Gimana nggak? Karena lu dituntut untuk bisa multitasking di sini. Di sini lu harus bisa miara ikan, ngasih makan ikan, ambil koin dari ikan-ikan itu, sambil mempertahankan ikan-ikan lu dari serangan alien. Iya bener di game ini ada alien. Absurd kan? Nah gue ceritain aja lebih detail dari game ini.
Jadi cara main di game ini adalah, lu mulai dengan lu milih akuarium kosong, dan mulai beli ikan di sana. Lalu, lu kasih makan deh ikan lu sampai mereka bisa menghasilkan koin-koin emas, yang nantinya koin itu akan lu pakai untuk beli lebih banyak ikan, dan begitu seterusnya. Tapi nih, di tengah-tengah lu melakukan itu semua, nanti akan ada alien yang bisa muncul untuk memakan ikan-ikan lu. Jadi, lu harus waspada untuk bisa melawan alien itu. Nah, untuk bisa ngelawan alien-alien itu lu bisa menggunakan pet yang ada di game ini. Di game ini sendiri ada banyak banget pet seenggaknya, ada 20-24 pet yang tersedia di sini. Terus, setiap pet itu punya kelebihannya masing-masing, dan fungsinya masing-masing. Tapi, kalau secara umum ada 5 peran utama dari setiap pet yang ada yaitu, 1 untuk mengumpulkan uang koin dari ikan-ikan lu, kedua untuk menyerang alien, ketiga untuk pertahanan dari akuarium lu, keempat untuk support dan utilitas dari akuarium lu, dan yang terakhir adalah memberikan efek unik tersendiri. Nah itu aja video kali ini. Kira-kira ada gak game house yang pernah lu mainin di sini? Terus mana nih game kesukaan lu di sini? Kalau ada jangan lupa tinggalin komen, like, subscribe, dan juga share karena semua itu gratis. Terus gua juga sangat mengapresiasi kalau lu mau bantu kanal YouTube gua juga. Itu aja untuk video kali ini, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, terima kasih.